Saya tuh tagline-nya gini nih. Infrastruktur itu harus menjadi basis untuk membuat infrastruktur. Tapi Bandung itu perlu pemimpin yang memang akan membawa keberkahan. Oke. Itu aja satu. Sampurasun, bertemu lagi di acara Sawala Redaksi. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Beliau adalah seorang pesohor, dia multi talenta banget. Komedian iya, aktor iya, segala rupa lah. Nah, kenapa istimewa? Karena beliau adalah salah satu dari sekian banyak tokoh Sunda, tokoh Bandung yang akan berikhtiar di Pilwalkot Bandung 2024. Kang Denny Chandra, ada bang Kang? Alhamdulillah, Rampes. Sehat? Ya, sehat Kang. Alhamdulillah. Ya, bukan masalah multi talenta sebenarnya. Memang saya teh banyak bakat ya karena bakatku butuh seueur kebutuhan. Jadi naon we lah nu asal piduiteun ya Asal hayu. duiteun, asal aya meureun gitu. Iya, asal aya meureun lah. Aya. Nah, pemirsa, Pilwalkot Bandung memang menarik ya, buktinya lebih dari 10 figur itu ayeuna aya di mana lah gambarna, termasuk panjenengan ieu. Iya. Nah, apa yang akan ditawarkan oleh mereka-mereka termasuk Kang Denny Chandra ini? Tapi sebelum ke situ, saya pengen nanya gini, Kang. Ya. Kang cik ari ngadangu Bandung ya, ngadangu kota Bandung ya. Impresi atau kesan pertama tentang kota Bandung teh naon? Sakata we. Seni kalau menurut saya mah. Seni ya. Iya. Oke. Jadi Bandung teh berseni. Iya, orangnya nyeni. Orangnya nyeni gitu. Akhirnya kumaha, Kang? Pakai ini sekarang mah air di depannya. Oh, oke. Oke. Jadi baru hangser gitu lah. Bawa hangser. Kudu diomean meureunnya. Harus. Harus. Nah, kira-kira kalau kudu diomean ya, kira-kira apa yang pertama kali akan Akang omean kalau misalnya Akang ditakdirkan jadi tah wali kota, dan mudah-mudahannya jadi. Sebenarnya mah terlalu banyak Kang kalau misalnya kita menginikan ngelihat nanti Bandung teh memang nanti kedah ngaberesanana seueur pisan. Sebenarnya mah. Tetapi yang ada di permasalahan yang harus kita hadapi segera dan itu adalah bersama-sama sebenarnya ya masalahnya masalah klasik yaitu sampah, terus juga masalah sampah, kemacetan sama keamanan. Itu aja sebenarnya jadi permasalahan. Makanya itu dulu kita perbaiki, setelah itu kita baru bisa menata yang seperti ekonomi kita angkat karena ternyata pengangguran di Bandung juga banyak, terus keduanya juga sumber daya manusianya juga memang ternyata tidak terlalu bagus sehingga susah bersaing. Jadi kalau misalnya banyak pegawai-pegawai datang dari ke Bandung karena dia punya sertifikasi misalnya seperti itu, susah lah orang-orang Bandungnya sendiri yang tidak punya sertifikasi susah bersaing dengan mereka. Kang gini ya, ini hampir setiap kita wawancara ya dengan siapapun lah ya, termasuk dengan para calon wali kota yang akan nanti bertarung, yang muncul memang runtah, macet, banjir gitunya, Iya. pengangguran. Ari Bandung asa teu maju-maju tiba heula tangan eta we masalah teh kan. Iya karena sekarang kenapa terlalu banyak orang yang ingin memperbaiki Bandung itu udah bagus sebenarnya. Oke. Itu karena salah satunya adalah ketika sekarang ini nggak ada incumbent, jadi semua orang punya harapan yang sama bisa memimpin. Jadi salah satu yang harus dirubah itu adalah sebenarnya bukannya hanya masyarakatnya, tetapi yang terlebih dahulu harus dibuat itu adalah pemerintahan kotanya sendiri harus dibuat, harus berubah. Bukan masyarakatnya diajak berubah, mereka berubah dulu, dia harus menjadi contoh, baru masyarakatnya pasti akan berubah. Itu karena komunikasi yang paling penting itu si pelayan masyarakat itu yaitu pemerintahan kota itu harus satu frekuensi dengan si masyarakatnya. Bagaimana menyatukan satu frekuensi itu butuh yang namanya satu level di mana kita tuh sama. Kalau frekuensinya enak mah ya, kayak misalnya ngedengerin radio berapa 100,4 gitu. Misalnya begitu kita ngepas di situ, pasti suaranya jernih keluarnya. Beda dengan 104,5
5 gitu pasti ada yang terganggu. Nah frekuensi itu yang harus kita samakan. Ketulusan kita ingin membangun Bandungnya itulah yang harus kita perlihatkan kepada mereka. Dan yang kalau sudah satu frekuensi kita tahu mana orang baik dan mana orang yang punya ambisi saja seperti itu. Nah artinya kan butuh hal-hal yang luar biasa ya, tidak biasa-biasa saja untuk ngaberesan Bandung. Ya, jadi banyak banget di sini tuh sebenarnya salah satunya adalah orang-orang. Jadi jangan menyalahkan terlebih dahulu orang-orang. Kan kita tuh punya planologi di ITB ada planologi. Di di Unisba ada planologi juga walaupun planologi desa ya di sana tuh ya. Terus itu tidak bisa menyalahkan mereka untuk menata karena apa? Orang-orang Vkomnya juga harus banyak berbicara di situ bagaimana komunikasi si pemerintah pusat dengan masyarakat itu yang efektif. Jangan hanya ngomong. Kebanyakan orang-orang ngomong jadi begini ya mengenai dedikasi sama strukturisasi yang akan di situ. Jadi banyak bahasa asing yang dikeluarkan. Lu hanya ingin memperlihatkan bahwa mana nanti mun make bahasa-bahasa gitu teh katingali supaya pinter cenah. Padahal henteu oge siga gitu. Yang paling penting adalah kita mau datang di mana ketika mereka ada musibah atau apapun juga kita tuh hadir gitu. Sebagai bentuk tanggung jawab kita dengan mereka. Walaupun kesalahannya bukan di kita tetapi kehadiran kita ada di sana. Artinya Jadikanlah diri dulu jadi pelayan lah, bukan kita tuh bukan penguasa gitu. Yang sekarang mengartikan bahwa ketika pemerintah itu adalah karena ada pemerintah jadi cuma merintah, enggak seperti itu. Sebenarnya adalah pelayan kita itu yang memberikan kepada mereka itu salah satunya adalah tingkat kesejahteraan itu. Jadi yang pertama saya mau lakukan adalah sebenarnya Kang gini, saya tuh tagline-nya gini nih. Infrakultur itu harus menjadi basis untuk membuat infrastruktur. Infrakultur ya. Jadi kulturnya dulu dibangun. Kultur itu membangun si masyarakatnya terlebih dahulu dengan membahagiakan mereka. Dengan seperti itu kita nggak usah harus mikirin dulu investasi dari luar, investor dari luar, atau wisatawan mancanegara, wisatawan dari domestik. Itu nggak usah dipikirkan dulu, tapi bangun dulu si masyarakatnya. Ketika mereka ada tamu semua itu, ketika mereka tersenyum semua, itu mereka mengerti bahwa itu akan menjadi devisa untuk mereka. Nah hal-hal seperti ini dan ajak mereka itu bagaimana kalau misalnya sekarang ini kita tuh Bandung itu sebenarnya cuma tidak bisa menjadi kota bisnis. Bandung itu adalah kota jasa, seni dan budaya. Udah dari jasa dan seni dan budaya itulah kita angkat gitu. Hal-hal yang seperti apa yang mengganggu sekarang misalnya tekstil atau enggak fashionnya sekarang mulai terganggu dengan banyak sekarang baju-baju, barang-barang dari luar yang murah-murah bersaing dengan kita yang ternyata harganya kita lebih mahal, mereka lebih murah. Akhirnya tidak ada keberpihakan dari pemerintah pusat membiarkan seperti itu di kapitalisme nggak salah digebraikan yang nggak salah mana tuh nah tuh jualan mahal. Bukan seperti itu. Tetapi kita datang ke sana mengupgrade si orang-orang tersebut, kesulitannya seperti apa. Ini yang menjadi, jangan hanya mengasih modal aja. Kita kasih modal, kamu ayo bangun seperti itu. Tapi kita tidak membimbing mereka untuk membangun, ya cara ngejualan nasi gaki ya, angkat kamu. Jadi pengetahuannya juga, si skillnya juga kita angkat untuk mereka. Sehingga mereka tahu, dengan cara seperti itu sebenarnya saya yakin pendapatan mereka pasti akan meningkat. Oke Kang, balik lagi nih ya ke tadi persoalan Bandung yang memang banyak disuarakan juga oleh masyarakat ya. Tadi soal sampah, soal macet, soal banjir. Nah, Kang, termasuk soal pendidikan dan kesehatan lah ya. Tapi itu yang pertama. Iya. Yang pertama itu sebenarnya kesehatan dulu, baru ke pendidikan, baru ke ekonomi sebenarnya. Cuman yang jadi masalahnya adalah karena ini dibiarkan seperti apa, yang dipikirnya terus ekonomi jadinya. Jadi banyak orang-orang benghar, duitnya nggak jadi apa-apa. Karena orang tuh kerja keras nyari duit gitu. Ternyata duit yang dia kumpulkan untuk mengobati kerja kerasnya dia tersare sampai akhirnya dia sakit, akhirnya duitnya pakai untuk seperti itu. Nah, cara-cara berpikir itu yang salah yang sebenarnya harus kita berikan kepada masyarakat. Hidup mah sayana lah. Karena ketika kita meninggal kita tidak membawa apa-apa. Nah, Kang balik lagi ya ke persoalan Bandung yang utama itu. Kira-kira Kang nih Kang ya, pendekatan apa yang akan Kang Denny terapkan ya untuk mengatasi persoalan itu. Nah, pendekatan ini tentu sudah diformulasikan ya Kang Denny melalui visi misi Panginten. Iya. Nah, ya dengan program-programnya pastinya kan, program-program ikutan naon tak Kang, pendekatan yang untuk memecahkan persoalan Bandung anu tiap tahun teh aya we terus gitu. Jadi sebenarnya salah satunya tuh saya udah mengumpulkan masalah-masalah yang ada itu memang seperti ini. Jadi
yang paling penting adalah tadi tuh komunikasi. Komunikasi yang efektif yang seperti apa yang bisa disadari oleh mereka bahwa itu menjadi sebuah apa yang namanya ya, bahwa itu menyangkut hidupnya mereka gitu. Kalau mau maju tuh di Bandung memang harus sama-sama seperti itu. Jadi pendekatan datang saya ke sebuah konstituen atau sebuah komunitas seperti itu, saya datang dengan program saya. Bukan datang teh Anda mau apa? Anda mau apa? Lila deui amun gitu mah. Berarti Anda sebagai seorang pemimpin tidak mempersiapkan diri berarti. Seorang pemimpin itu akan datang dengan programnya. Saya yakin, saya tahu permasalahan Anda di sini ini seperti ini. Karena apa? Persoalannya jangankan untuk satu kecamatan ini dengan kecamatan yang satunya lagi. RW dengan RW juga apa Pasti itunya beda. akan berbeda-beda. Tapi kita ngambil yang persamaannya seperti apa gitu. Karena pasti ada titik temunya yang seperti itu. Nah, inilah yang sebenarnya harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Pemimpin tuh maksudnya teh datang kepada mereka bukan untuk mau apa atau ngasih bansos atau ngasih bukan seperti itu. Kalau bansos itu hanya untuk sesaat, tetap berikan mereka bekal untuk mereka seumur hidup sebenarnya. Salah satunya adalah memang dari kita tingkatkan yang namanya pendidikan. Pendidikan aja sekarang bermasalah kan. Banyak sekolah-sekolah swasta di sini. Sekarang dari tingkat SD misalnya SD aya 100, SMP nangan 80, SMA nangan 70. Makin lama makin berkurang sehingga yang terjadi adalah efeknya Pilpres kemarin pun kalau kita lihat yang menikmati pendidikan tinggi itu hanya 7%. 93% mereka tidak menikmati seperti itu. Jadi pendidikan itu menjadi hal yang penting. Pendidikan bukan untuk menjadikan mereka jadi pintar, tetapi untuk mereka menjadi bijaksana. Mereka memilih setiap orang tahu gagasannya seperti apa. Nah inilah yang harus dituju kepada mereka. Saya tidak pernah menjanjikan kepada mereka nanti kalau saya jadi ini, saya akan ini. Tidak akan. Tapi saya tahu jalan ke arah sana, pasti saya akan perbaiki semuanya begitu. Jadi nggak mungkin saya sampah ini. Pokoknya saya sudah buatkan kayak misalnya untuk sampah. Persoalannya bukan di sampahnya itu sendiri. Tapi bagaimana si masyarakat menghadapi si sampah itu sendiri seperti apa. Itu yang paling penting. Dan saya tuh motong satu generasi kan di atas. Jadi saya akan mulai kalau misalnya wali kota itu masuk di kurikulum pendidikan PAUD, SD sama dengan SMP. Dari mulai SD itu salah satunya adalah tidak boleh ada yang anak-anak membawa handphone. Handphone itu adalah salah satu yang akan menjadi musuh terbesar kita ini. Kita tidak bisa mengatakan bahwa handphone itu banyak mudaratnya atau manfaatnya karena kita perlu handphone itu, tetapi bagaimana kita menyikapi handphone itu untuk menjadi hal-hal yang lebih positif lagi. Itu satu. Keduanya, saya akan nge-drill mereka untuk mencuci otaknya mereka dengan yang namanya menjaga kebersihan. Seperti misalnya kita lihat di depan di sekolah itu diperlihatkan tuh ada plastik, kaleng, kertas tahu seperti apa. Ini bisa diurai segini, ini terus jaga kebersihannya. Kita kasih warna ini untuk yang mana sampah organik sampai dari mulai SD. Masuk ke kelas pun kita jaga kebersihan untuk seperti itu di drill sampai otaknya tuh masuk ke kebersihan. Ketika mereka SD selesai, masuk ke SMP kita teruskan lagi. Di waktu SMA kebersihan itu menjadi lifestyle-nya mereka. Itu yang keberhasilan. Karena kalau sekarang enggak gampang. Orang yang namanya yang paling jaga kebersihan itu Singapura. Kita datang ke sana, tiba-tiba mendadak kita jadi tertib. Karena dia law enforcement-nya berjalan di sana tuh. Dipaksa. Karena dipaksa kita kalau bisa buang sampah kita jangan gitu permen karet aja bermasalah kita dihukum, didenda. Tapi orang Singapura datang ke sini bebas. Enggak, dia juga sama seenaknya aja dia. Jadi bukan itu sebenarnya, tapi sebuah sistem akan membatasi, membuat dia sadar tentang dirinya itu. Karena dengan mereka sadar sebenarnya dia sedang menjaga saudara-saudaranya di sekitar seperti itu. Oke, Kang, kita nanti lanjutkan ya di sesi enggak, terus kedua. aja Kang, saya udah lagi emosi ini saya lagi emosi gini mah, ayo Kang, jangan di break lah, mau break mah maling, jeung uci, ayo break maling yuk. Break gitu ya. Nah, nanti kita masuk ke segmen bicara teknis politis ya gitu. Jadi bentar lagi ingat pilkada, ingat koran gala. Kang, sudah sejauh mana langkah-langkah politik Kang Denny ya untuk satu tentu saja menjalin koalisi ya. Iya. Kemudian kedua itu urusan partai lah. Tapi Kang Denny tentunya sudah ditugaskan oleh
partai, beberapa partai mungkin ya untuk bersilaturahmi dan berkomunikasi. Tos dugi ke mana, Kang? Sampai sekarang sih belum ada kemajuan yang begitu signifikan ya. Jadi saya tuh masuk di di PDIP sama di Gerindra. Oke. Di Gerindra tuh udah fit and proper test, terus di sana juga udah di fit and proper test, udah disurvei lah. Saya seperti apa, gagasannya seperti apa gitu. Tapi ternyata saya lihat tiba-tiba Gerindra sudah ada kemarin deklarasi Dani kalau nggak salah. Iya. Dan itu ternyata saya orang mana Iya. ya. Terus tiba-tiba udah gitu. Maksud saya tuh sebenarnya saya berkecil hati seperti apa. Ketika saya masuk ke sana kan saya niatnya baik gitu maksudnya. Mungkin kalau ada sesuatu apapun juga dari pihaknya Gerindra seperti itu, mungkin bisa memberitahu kepada saya bahwa yang terpilih ternyata ini adalah saudara Dani gitu misalnya. Memang sudah terpilih tapi kan belum kan? Udah dikasih rekomen belum? Belum. Surat rekomennya kayaknya dengan datangnya Muzani datang ke sini sih udah menurut saya sih harusnya udah dapat orang pusat yang datangnya ke sini luar biasa. Tapi kan kalau dilihat di survei-survei ya, nama Denny Chandra itu popularitasnya sangat tinggi ya. Terakhir kita Saya mah nggak jadi pilwalkot, saya mah udah beken. Oh iya makanya, Iya. makanya gitu. Sayang gitu kan, modal politis ini sayang gitu kalau ini selain dari Gerindra apa? Cuman saya harus meyakinkan aja Kang sebenarnya gini. Ketika saya mau masuk ke pilwalkot aja orang-orang masih mikir. Untuk orang-orang yang tidak mengerti pasti akan mikir, lah pelawak mah bisa naon lah. Pasti pemikirannya seperti mengentengkan seperti itu. Padahal saya menempuh yang namanya pendidikan yang seperti itu yang sebenarnya saya mengerti tentang politik karena saya juga sekolahnya di politik seperti itu. Bukan berarti saya hidup di dunia lawak pun saya membawa unsur-unsur politik untuk menyadarkan misi-misi politik seperti itu untuk menyadarkan. Karena saya yakin bahwa politik yang saya pelajari adalah politik untuk mencari kekuasaan dan kekuasaan itu hanya tergantung, jangan dibilang bahwa politik itu kotor. Yang membuat kotor adalah manusia-manusianya atau pelaku-pelakunya. Itu tergantung, jadi balik lagi ke mereka sendiri. Untuk yang tadi saya ke PDIP juga udah melakukan itu, tinggal nunggu juga sama. Ini sekarang ini saya lagi membuka komunikasi dengan Demokrat. Demokrat sampai sejauh mana, tetapi saya berharap sih sebenarnya saya mendapatkan dari salah satunya dengan survei yang ada sebenarnya elektabilitas saya juga tidak terlalu jelek-jelek banget lah. Terus popularitas juga. Kalau masalah popularitas dan elektabilitas saya yakin saya bisa dalam waktu, karena saya tuh yang lain itu kan udah punya investasi dari tahun-tahun yang lalu lah. Betul. Udah mau jadi ini, mau Farhan juga udah dari 4 tahun yang lalu, tapi mentok-mentok didinya kene sebenarnya. Maksudnya dengan kondisi saya yang baru tiba-tiba muncul dengan langsung berada di ini lumayan yang udah diperhitungkan sebenarnya, saya masih bisa meningkatkan lagi. Hanya tinggal memberikan keyakinan kepada masyarakat Bandung bahwa saya akan maju betul-betul, bukan hanya sigana teh heureuy unggul. Saya memang betul-betul serius. Saya berharap dari PDIP sama Demokrat mungkin sekarang ini. Saya berharap mereka seperti itu, dan kalau mau ini sebenarnya fair. Yang jadi permasalahan sekarang ini, pilkada itu jadi bancakannya orang-orang DPC sebenarnya kadang-kadang. Jadi satu partai misalnya ya, ada berapa yang ngelamar ke mereka. Itu teh dimainkan oleh orang-orang si DPC itu. Saya nggak ngomong partainya, terserah. Kalau misalnya Anda merasa terganggu ya berarti Anda melakukan. Hari saya mau urusan lah. Iya, nggak ada urusan saya sih. Itu tuh mereka ya nanti saya urusin kayak gini. Itu banyak banget. Ternyata di dunia politik itu yang terjadi. Saya pikir di jual beli mobil aja si calo itu banyak. Ternyata di politik pisan calona teh. Ya politik ongkoh, calo mobil ongkoh. Dan jalan-jalan terus. Kelihatan sekali. Pas saya lihat eta si calo-calona teh bawa koran dan jalan-jalan. Oh bener-bener imat calo koran. Dan mun teu make calo koran mau bisa jalan-jalan. Jadi itu juga membuat kata aduh, liarnya ternyata ya. Dan saya baru masuk di dunia politik yang seperti ini. Saya tidak tahu bahwa ternyata biaya politik itu tinggi sekali. Jadi untuk satu dihitung-hitungnya gini nih Kang. Perhitungannya gini ya. Misalnya di Bandung 1,2. Kita 1,2 naon itu? 1.200.000. Oke. 1.200.000 yang pemilihnya.
kalau misalnya ada 2 pasangan itu berarti kita harus kalau mau menang kan harus 700 jadi pimpinnya. Dari 700 si pemilih itu kita hitung untuk biaya politiknya itu adalah 75 sampai dengan 125. Hitung 100 saja berarti 70 M. Hitung-hitung dengan gaji, gajinya sabaraha? Gaji wali kota berapa sampai dengan 5 tahun. Nah, pita sampai 70. Ini yang mengakibatkan kepala daerah akhirnya korupsi sebenarnya, Pak. Jadi kadang-kadang korupsi itu bukan karena dia inginkan, tetapi karena dia harus mengembalikan uang. Apalagi misalnya udah ada bohir-bohir yang sebelumnya memberikan dukungan kepada dia. Itu kan salah satu yang harus dia pertanggungjawabkan juga di situ. Nah, jadi politik teh ruwet sebenarnya mah. Saya mau keluar oke tanggung, tapi saya berpikir gini, kalau memang ini adalah jihad saya untuk sebuah kebaikan, saya yakin saya bisa berjuang untuk itu. Tapi tetap duit mah perlu kan. Jadi itu, untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin menyumbang saya, silakan. Sumpah, aing teu boga duit. Jadi popularitas, elektabilitas lumayan. Isi tas mah nihil. Nah, makanya ternyata untuk masuk ke politik tidak cukup dengan semangat. Semangat saja itu juga tetap juga butuh yang namanya ya alat-alat berat. Iya. Tapi kan meskipun tadi Kang Denny menggambarkan realitas politik seperti itu, tapi kan dorongan untuk memberikan pelayanan ke kota sorangan kalau mau sorangan mah tetap aja ya. Loh iyalah, itu mah bukan begitu Kang. Itu salah satunya adalah gini. Saya merasa saya tepituin yang asli saya mau orang Bandung. Yang ini juga si apa namanya? Teman-teman yang jadi pilwalkot sekarang tuh mungkin yang pituin mah cuma hanya beberapa aja. Saya mah lahir di sini nih. Begini Kang, tidak semata-mata Gusti Allah melahirkan saya di kota Bandung, berarti saya harus membangun budaya yang ada di Bandung, ekonominya, interaksi sosial yang ada di sana, membangun. Jadi itu yang harus saya bangun gitu sebagai bentuk tanggung jawab. Bukannya jadi itulah makanya saya mau jadi pilwalkot, mau tidak jadi juga, saya pasti akan kembali untuk membangun masyarakat Bandung. Tapi kalau misalnya keinginan membangun plus dengan kekuasaan dan kewenangan kan lebih hade. Iya, itu sama seperti ketika saya ditawarin waktu pertama, saya ditawarin waktu itu menjadi legislatif, di pemilihan legislatif. Saya ditawarin, ini ada dua partai, yang satu partai pertama, nah satu partai pertama ini ngajakin saya masuk di DPR RI. Saya konsultasi dulu dengan istri. Kata istri saya teh, udahlah kamu mendingan sholat heula 2 rakaat, cik menang tuh fil-filna. Saya juga sholat dia. Setelah sholat tiba-tiba ngerasa sehari udah asa nggak ada apa-apa ya Bu ya, asa tuh benang nanau. Ya udah nggak usah dipaksain. Akhirnya saya bicara ke mereka, udahlah nggak dapat. Sampai yang kedua itu saya dapat golden ticket Kang, segala sesuatunya dibiayain. Tapi kata saya percuma lah, buat apa kata saya tuh, karena pasti istri saya nggak akan dapat gitu. Karena bukan untuk itu, karena ada biaya yang ngebiayain terus saya jadi mau enggak, karena nggak ada feel. Nah begitu saya masuk di kontestasi di Pilwalkot ini, tiba-tiba istri saya, kalau ini mah nggak apa-apa kayaknya, karena kamu di situ kan jadi eksekutor. Gagasan-gagasan kamu nanti kamu pasti akan lakukan. Jadi kamu kan eksekutornya di situ. Jadi gagasannya kamu bisa langsung kamu implementasikan kepada si masyarakat itu sendiri begitu. Jadi nggak apa-apa kalau yang ini. Tapi satu, dia selalu ngomongnya begini, cuma sini. Jangan pernah kamu ngasih duit haram kepada saya dan anak-anak. Karena walaupun saya tidak tahu itu akan punya dampak terhadap saya dan anak-anak. Kalau kamu punya tanggung jawab, jangan lakukan itu. Eta paling berat Kang. Ya betul, karena kita tahu lah ya soal duit haram gitu. Kota Bandung punya pengalaman luar biasa ya. Soal duit haram sababaraha wali kota benang, sekda benang, kepala dinas benang gitu. Karena ya mudah-mudahan wali kota engke mah tong benang ya. Segala kepala sebenarnya satu yang tidak ketangkap itu. Kepala peda Kang. Kita hulu peda mah biasanya rada asin teuing gitu hulu peda. Ya artinya kan godaan terhadap uang-uang seperti itu. Tapi kalau dijaga sama keluarga, insya Allah Kang. Keluarga itu adalah yang menjaga kita, yang paling pertama menjaga kita. Kedua adalah teman-teman, lingkungan kita seperti apa. Jadi kalau mau dilihat itu adalah sebenarnya lihatlah kalau misalnya sekarang mau memilihnya orang-orang Bandung, tinggal lihatlah
jejak digital segi siga naon, dia seperti apa. Dan bukan saya pokoknya untuk mereka-mereka yang sudah bermasalah dengan masa lalunya, seperti misalnya apalagi udah kasus-kasusnya adalah yang extraordinary, misalnya seperti terorisme, narkoba, korupsi, lebih baik menurut saya jangan ini, karena percuma juga. Yang jadi permasalahan tuh saya takutnya ada aja partai yang mau mendukung gitu, karena justru akan menjadikan si partai itu sendiri menurut saya menjadi jelek lah. Lebih baik janganlah, kita kasihan masyarakat kita lah. Kalau mau pun bantulah maksudnya tuh. Jadi mereka yang punya duit tetapi mereka terlibat dalam masalah-masalah tersebut, sudah ada masalahnya, ya sudahlah, duit nanti ke saya kan ya. Percayakan percayakan ke saya. Oke, kita buka diskusi dulu lah, Bang Banton. Ya. Satu dulu kan ini. Enggak. Ini yang ingin saya tanyakan kan tadi berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Kang Nufirman ya. Soal beberapa kali kejadian kasus korupsi di pemerintah Kota Bandung kan ini juga menimbulkan dalam bahasa Sunda mah cangcaya. Iya. Warga cangcaya. Cangcaya ke pemerintahan ya. Betul. Ya. Cangcaya gitu. Nah ini kan untuk membangkitkan kembali trust kepada kepercayaan kepada pemerintah. Kira-kira gimana Kang? Ini kan sesuatu yang harus dibangun ini. Kalau tidak masyarakat cuek, udah segitu dulu kira-kira didukung kan? Itu tuh Kang, salah satunya tuh sebenarnya kita harus jadi seorang pemimpin itu harus jadi role model. Jadi kalau menurut saya tuh di seorang pemimpin itu selain staff itu atau FAS itu yang saya sebut sebenarnya tuh ada si NKRI. Jadi kita lihat pemimpin itu adalah nasionalismenya seperti apa dia. Terus K-nya itu adalah kepemimpinannya dia seperti apa. Terus NKRR dia harus jadi role model. Nah I-nya inilah yang paling utama sebenarnya, integritas. Kita bisa lihat integritas seseorang itu seperti apa. Sebenarnya gampang lah itu tuh, karena walaupun kalau misalnya kita tidak bisa melihat mereka orang-orang yang track recordnya dia seperti apa. Jadi saya kasih contoh aja salah satunya ya. Ketika saya membuat sebuah public transportation yang memang sudah, saya sih pengennya mengambil Jaklinggo ya, kayak misalnya kayak Jaklinggo gitu yang tertata seperti kayak gitu. Yang saya mau jadi dari situ tuh sebenarnya harusnya si para ASN dan para wali kota dan wakil wali kota itu kalau memang udah nyaman seperti itu, harusnya dia nggak usah harus pakai kendaraan pribadi, naiklah itu, contohkan kepada mereka hal-hal yang kecil sebenarnya yang bisa dilakukan yang seperti itu akan menjadi, kalau saya menjadi pemimpin awal itu, kalau saya mau pertama ketemu dengan kadis-kadis itu juga mungkin nggak tahu ya, hari saya mau ngomong lagi pokoknya mun aya korupsi sing burut sia. Nah itu yang jadi masalah adalah ketika ada orang yang Pak abdi mah tos burut. Eta nu jadi saya teh alah sia kumaha. Pak abdi mah teu korupsi tapi tos burut. Atuh eta masalah anjeun atuh. Nah. Jadi Kang tergantung dari kepada si pemimpinnya. Kalau pemimpin yang memberikan peluang seperti itu, kita kan sistemnya sudah ada, sistem untuk menjaring supaya tidak terjadi yang seperti itu. Sistem itulah yang dibuat sebenarnya. Tapi di orang kreatif Pak. Sistem dibikin anggar bisa lah. Nah kalau kreatif itu sebenarnya begini Kang, kreatif itu asalnya dari kere dengan aktif Kang. Jadi mun urang kere, urang tuh kudu aktif. Amun urang kere tapi teu aktif, makin tambah kere Kang ya tambah. Makanya kreatif teh harus dari situ. Nah korupsi itu adalah sebenarnya adalah hal-hal yang dilakukan adalah bukan oleh orang-orang yang kere, tapi mereka orang yang jadi keserakahan sebenarnya. Susah ya kalau misalnya kita mengajak yang namanya mereka ke dalam sebuah, misalnya walaupun mau diceramahin dia tiap hari, kalau memang pinggirannya itu memberikan sebuah gairah untuk mengarahkan dia ke arah sana, ya itu akan tetap terjadi. Yang harus melindungi diri orang itu sendiri adalah yang pertama adalah keluarganya sebenarnya, keluarganya. Jadi ambillah dari keluarga yang memang satu bagus. Jadi mulailah dengan bibit, bebet, bobot, bubut, babat. Bibit, ya harus ketahuan dari mana itu dia. Itu mah nggak bisa bohong. Paling nggak kita meminimalisir yang namanya kesalahan-kesalahan yang akan terjadi seperti itu. Jadi pilih yang terbaik, terus bikin dia menjadi sebuah role model, lihat jejaknya itu sendiri, pasti saya yakin
dari sana juga ketika kita berbicara di sana dengan para ASN yang lain akan membantu kita itu, kita berikan ketegasan hal tersebut bukan hanya di mulut, karena itu butuh waktu untuk membuktikan seperti apa. Nah dianya sendiri ngomongnya bener atau enggak gitu, si orangnya itu, pemimpinnya itu sendiri. Kalau pemimpinnya benar, yang lainnya saya pasti yakin ikut, karena pemimpin yang baik akan dipilih oleh orang-orang baik. Pemimpin yang jahat dipimpin orang-orang jahat, tergantung pilihannya, silakan aja. Ya makanya kenapa saya membangun masyarakat, saya ingin masyarakat di kita itu memang masyarakat baik, sehingga yang suatu saat nanti itu semua yang dipilih adalah, misalnya ada 10, 18, semua adalah orang-orang baik. Iya. Dan Jadi teruji. kadang gini kan, ada pemimpin yang api-api baik, dipilih orang baik. Itu tuh mereka tidak mau mencari yang namanya segini kan, medsos itu membentuk seseorang untuk menjadi pura-pura baik seperti itu. Tetapi pura-pura baik itu juga tidak akan kuat Kang, tidak akan lama. Itu makanya ada ajarannya Kang, kalau misalnya mau lihat dia kelakuannya seperti apa, Akang ikutin aja dia 3 hari barengan sama dia terus ketahuan itu asli-aslinya siga kumaha. Jadi cukup dengan seperti itu dan nggak akan tahan, yang seperti itu pasti akan diperlihatkan. Jadi balik lagi, kita kembali lagi ke masyarakat, bahwa masyarakat pilih orang-orang yang terbaik kalau misalnya Anda ingin hidupnya jadi lebih baik. Oke. Pak Boni. Tadi menarik soal komunikasi. Memang segala masalah bisa diselesaikan dengan cara komunikasi. Iya. Apalagi satu frekuensi. Nah, Bandung kan bagian dari beberapa daerah yang gabung dalam Bandung Raya atau Cekungan Bandung. Nah, gimana nanti rencananya kali ini komunikasi dengan kepala daerah sekitar Bandung dan mensatu frekuensikan. Jadi gini Kang, jadi sebenarnya salah satunya kalau misalnya Bandung tiba-tiba maju, tetapi lihat Cimahi, Kabupaten Bandung, terus Bandung Barat tidak maju, menurut saya ada masalah dengan kota Bandung itu sendiri. Nggak boleh, dia harus punya dampak terhadap lingkungan di sekitarnya seperti itu. Makanya membangun, kalau ceritanya tuh kayak begini nih Kang, karena di Bandung tempatnya udah sangat agak sulit yang seperti apa. Saya pengen membuat yang namanya sebuah tempat untuk orang nonton konser seperti itu tuh, saya bikinnya misalnya di Soreang. Nah si ini tuh dibangun kerjasama dengan pemerintah daerahnya di kabupaten sama di kota Bandung. Bagaimana? Tapi yang mengelola mereka. Tetapi dari sini sudah dimulai dimasuk nih. Misalnya kalau misalnya ada acara, itu semua udah disiapkan si kendaraannya tuh. Kalau misalnya naik bus dengan dia membawa tiket itu seperti itu, dia begitu mau itu naik ke ini udah ada penunjuknya ke arah mana, itu mempermudah tuh masuk ke situ. Itu salah satu kerjasamanya. Keduanya adalah tentang makanan sebenarnya. Makanan-makanan itu sendiri kita ajak. Saya pengennya pasar di Bandung itu sebenarnya bersih. Jadi saya tuh pengennya bersih. Jadi segala sesuatu yang udah masuk yang diberesin dulu lah di sekitaran Bandung, masuk ke Bandung tuh udah bersih. Jadi mulai kalau misalnya saya pengennya juga untuk nyembelih, kalau kurban itu juga mendingan di pinggiran itu, begitu masuk tuh udah bersih semuanya, udah dagingnya udah semua udah ini. Jadi kota Bandung tuh masih maksudnya tuh lebih steril lah. Makanya saya pengen bikin si pasar Kang. Dari mulai pasar itu adalah tempat pertemuan berbagai macam orang itu. Saya pengen bikin pasar dinaikin ke atas, bikin kayak apartemen, orang-orang pasar itu sendiri memang hidup di sana, jadi dia menjaga kebersihannya untuk seperti itu lebih mudah, dan saya tinggal membebaskan sekitarannya untuk fasus dan fasumnya itu sendiri. Jadi buat sekolahnya juga di sana seperti apa. Jadi tidak ada lagi misalnya di pasar Kosambi atau pasar baru tiba-tiba orang dari Ciroyom turun ke situ karena berjualan, orang-orang dari Lembang turun ke sana dari kabupaten. Itu yang membuat terjadinya yang namanya kemacetan yang tidak perlu. Iya, tetapi kalau dengan seperti itu sebenarnya itu akan memberikan satu hal yang lebih tertata. Dan saya kan pasti bekerja sama dengan tempat-tempat, karena selama ini mau tidak mau Bandung itu sangat diuntungkan oleh Kabupaten Bandung. Karena apa? Karena yang namanya si lokasi untuk wisata itu sendiri banyak kan di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat misalnya seperti itu, dan mereka cuma sehari nginepnya di Bandung.
dan Bandung itu hotelnya itu 70 pendapatannya hampir 70% kalau tidak salah dari hotel tersebut. Makanya hotel itu menjadi pintu gerbang untuk Bandung. Pintu gerbangnya Bandung itu bukan di Pasteur, bukan seperti itu, tapi di hotel. Makanya muncullah nanti saya ajakin teman-teman yang namanya seniman-seniman tradisional itu untuk mengisi di beberapa hotel-hotel yang sudah bintang 3 atau bintang 5, sehingga suasana orang masuk seperti kayak di Bali atau di Jogja. Jadi begitu masuk teh, suara degung atau kayak gitu, kayak di Bali lah. Ke di Bali, yang bener deh ngerasa di Bali, asik kayak gitu. Ini di Jogja juga, kita ngerasa di Jogja. Sekarang mah apa? Orang kita masuk ke kayak biasa aja. Tidak ada lagi keciri khasannya Bandung itu sendiri. Dan saya membangkitkan masyarakat Bandung harus bangga dengan Bandung itunya sendiri. Itu yang paling penting karena itu akan menjadi modal. Kita berbicara tentang masa lalu itu hanya spion kecil, tetapi kita tetap harus menatap ke depan. Bagaimana menyelesaikan ini si anak-anak generasi muda yang namanya milenial dengan Gen Z ini yang akan memimpin nanti kota Bandung. Kalau mereka tidak diberikan warisan kepada mereka dengan baik tentang kultur itu, lama-lama kita akan kehilangan budaya kita sendiri. Itu yang menjadi sebuah permasalahan. Tapi kan kita tahu sendiri bahwa satu frekuensinya itu nggak sulit karena beda warna setiap daerah. Itu bagaimana secara politik? Ini sebenarnya pendekatannya satu dengan yang lain tuh kan harus berbeda, Kang. Kalau misalnya saya satu dengan saya aja di keluarga pendekatan dengan kakak yang paling besar berbeda dengan paling yang keduanya sendiri karena mempunyai sifat yang berbeda. Jadi itu adalah salah satu pengetahuan dari seorang pemimpin itu mengetahui karakter si orang-orang sehingga komunikasinya akan terjalin dengan baik. Jadi begini, pernah ada seorang anak, itu kenapa frekuensi itu menjadi sangat penting. Ada seorang anak ketika itu dia terlalu banyak mengkonsumsi garam, Kang. Konsumsi garamnya tuh banyak banget gitu, seperti kayak gitu tuh. Sampai si bapaknya tuh bingung, ini mau gimana nih si anak kalau ini. Akhirnya dia datang ke dokter dan ternyata kata dokter cuma dikasih tahu anak ini bahwa kamu kurangin garamnya kamu katanya. Setelah itu pulang aja, udah nggak dikasih obat nggak sih. Ternyata si anak masih mengkonsumsi garam yang berlebihan juga. Sampai ada teman yang ngasih tahu, coba kamu temuin Gandhi deh katanya. Siapa tahu Gandhi bisa. Akhirnya si bapaknya udah putus asa, dibawalah anak itu ke Gandhi. Dan ketika ketemu Gandhi hanya ngomong begini sama si anak tersebut katanya. Coba 10 hari kemudian 10 hari lagi kamu balik lagi ke sini. Setelah itu pulang aja si bapaknya. 10 hari kemudian bapak dan anaknya datang lagi ke Gandhi. Gandhi cuma ngomong gini. Nak, kamu jangan kurangi garamnya kamu ya, itu tidak baik buat kamu. Udah aja cuman gitu. Terus baliklah bapak sama si anaknya. Bapaknya tuh di perjalanan kukulutus. Ya asa dokter mah lebih lengkap iman ngomong kitu ku sugan aing geus nungguan 10 poe ngomong nangan sarengan kitu hungkul aing mah sebal ya. Tek tiba-tiba dalam waktu yang tidak lama 3 hari 1 minggu si anak itu mengurangi garamnya. Sampai dia di 1 bulan udah mulai terlihat kemajuannya dia untuk menstabilkan si konsumsi garamnya itu sendiri. Bapaknya kan kaget, si Gandhi yang ngomong cuman kamu kurangin garamnya itu kenapa bisa seperti itu ya? Balik lagi lah dia ke Gandhi dan dia bertanya sama Gandhi, apa yang kamu perbuat? Kok anak saya udah dikasih tahu sama dokter dikasih tahu dengan terperinci, tetapi dia masih mengkonsumsi garam katanya. Tetapi sama kamu dia ngomongin gitu, kenapa dia ngomongnya bisa berhenti? Kata dia, masih ingat nggak ketika saya mengharapkan Anda untuk kembali lagi 10 hari kemudian? Karena pada saat itu saya masih mengkonsumsi garam, tapi setelah Anda pulang saya tidak mengkonsumsi garam. Jadi orang yang berkelakuan baik dan sudah melakukan dengan baik berbeda sentuhannya kepada orang yang dia ngerti bahwa apa yang dia omongin itu adalah dia sudah diperbuat gitu oleh dia. Jadi itulah frekuensi itu. Jadi jelas kena gitu dapat dan ini orang yang ngomong sudah melakukannya. Saya percaya berbeda seperti orang tua. Tong ngarokok sih. Goreng sia teh. Ngarokok sia teh budak leutik can boga pekerjaan naon atuh sia ngarokok. Ngarokok teh goreng. Bari kikian teh bapana. Nah, itu yang terjadi. Nah, kita tuh butuh role model yang seperti itu yang betul-betul menjadi contoh dan dia sudah melakukannya. Bukan hanya dalam tataran hanya untuk ya asal diomongkeun lah gitu ta. Itu dah yang sebenarnya. Jadi kita pendekatannya akan berbeda satu dengan yang lain. Memang butuh effort. Tetapi kalau kita punya niatnya baik, insya Allah tenaga sama energi kita pasti akan lebih untuk melakukan hal itu. Cakap.
Pak Henry, Pak Budi. Nah, lah. Kecewa. saya teh idola banget ya ke beliau teh. Aduh. Iya kan? Nah, jadi urun ya. Tong soal Kertajati tapi nya. Nah, makanya itu. nanti saya ceritakan kan. Tapi makanya kan ya kita sama-sama melihat bahwa kota Bandung itu tidak bisa menyelesaikan persoalan sendiri karena persoalan itu timbul ya dalam interaksi dengan Kabupaten Bandung, KBB, Cimahi. Iya. Nah, saya sih kami berharap bahwa nanti wali kota Bandung itu juga selain dia pemimpin kota Bandung, dia juga menjadi pemimpin ya Bandung Raya lah. Dan kami berharap sebetulnya supaya wali kota Bandung itu bisa mengorkestrasi kepentingan bersama ini supaya suara kita itu kedengaran ke pusat, itu tekanannya itu. Misalkan Aina, orang kan ngacet nih di Samsat, ya. Samsat mana Ci? Oh yang di sini. Buah Batu. Buah Batu. Iya Samsat Tiracun. Iya. Itu paling lama di dunia akhirat. Nah itu teh kan Bandung tidak bisa membangun itu karena jalan nasional dan yang di luar Bandung tidak merasa berkepentingan untuk mendesakkan ke pusat agar jembatan ini dibangun karena lokasinya di Bandung padahal kan tiap hari yang lewat situ kan Laut Cimahi. Iya betul. Nah maksud saya kenapa kita harus wali kota Bandung harus jadi pemimpin ini juga cekungan Bandung secara umum supaya suara kita ke pusat itu terdengar lah gitu, tidak mengajukan PSN proyek strategis nasional gitu ya supaya buat itu pertama. Kedua kan memang kecenderungan dunia sekarang itu untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia sekarang itu penduduk yang tinggal di kota sudah melebihi 50%. Sekarang dunia ada 60%. Iya. Baik karena penduduknya urbanisasi atau kotanya berkembang ya dari kabupaten jadi kota. Nah, ini kan harus mengaglomerasi. Aglomerasi Bandung harus terbentuk. Dan saya melihat sih ada kecenderungan hubungan internasional itu nanti aktor hubungan internasional itu bukan cuma state dengan state, tapi juga aglomerasi dengan aglomerasi. Iya emang begitu. Shenzhen Economic Special Zone dengan Hamburg, Rhine gitu kan, atau misalkan sini berhubungan erat dengan Meksiko sehingga ada bisa menikmati fasilitas pendanaan kerjasama gitu. Nah, Bandung kan kota Asia Afrika, cenah kota internasional, tapi kan kita nggak pernah melihat wujud kota internasionalnya seperti apa. Nah, jadi wali kotanya jarang yang punya wawasan internasional lah gitu ya. Nah ke depan tentu kita harus bisa mengakses ini, tapi dengan syarat kita mengaglomerasi dulu, kita bisa berhubungan dengan aglomerasi di seluruh dunia. Nah itu yang Jadi kalau untuk cekungan Bandung kan itu dipegang sama di Pemprov. Ya. Sebenarnya kan untuk yang seperti itu walaupun sebenarnya akan berdampak. Saya tuh tadinya justru berpikirnya adalah para partai politik itu sebenarnya harusnya yang makanya kata kalau di sini kekuatannya ini kekuasaan ini harusnya di mereka pun ada kesinambungan untuk membuat bahwa nanti itu akan melakukan hal yang untuk kebersamaan. Itu yang tidak terjadi. Di sini kekuatannya siapa, di sini kekuatannya siapa. Udah mulai terjalin gitu untuk membuat pemikiran itu tidak ada karena setiap pemimpin memikirkan dirinya sendiri untuk bertahan. Egonya situ. Jadi itu yang tidak pernah terjadi lagi di antara komunikasi itu tidak ada. Alah aing oge lieur lah nguruskeun ieu can aing diserangku ieu, can diserangku itu. Itu akan jadi sebuah permasalahan sendiri. Makanya dibutuhkan memang hal-hal yang seperti itu adalah itu tadi kan sebenarnya energi yang lebih untuk kita mau gitu. Jangan ngerasa bahwa orang wali kota Bandung terus kita datangin lah ke Cimahi, kita datang seperti apa gitu. Apa yang mau kita bangun dengan seperti yang dengan Cimahi ini. Terus KBB-nya seperti apa gitu. Dan selama kita masih bisa kerjasama. Selama ini kalau saya lihat, saya tinggal di Bintaro Kang. Itu hampir yang namanya kota DKJ itu, ibu kota Jakarta, daerah khusus Jakarta itu, salah satunya dibiayainya sama orang-orang Bintaro. Karena Bintaro dipegang oleh Jaya.
CL1 yang dihasilkan dari air semua untuk itu semuanya dari Jaya dari Bintaro itu masuk ke sana juga kan. Nah, kita juga bisa melakukan itu sebenarnya selain untuk mensejahterakan orang-orang yang di Bintaronya sendiri, juga untuk kesejahteraan atau pembangunan di kotanya di Bandungnya sendiri. Itu saya pengen melihat sebenarnya karena mau tidak mau itu yang namanya sekarang Kang, jangan kan gitu Kang, jalan kalau jalan yang di mana yang macet di Samsat itu memang butuh, saya akan mungkin nggak akan percaya ya, teman saya Kang nganter anaknya SD itu kelas 2, dia tuh nganterin tiba-tiba udah selesai agak lama kan dia masuk ke SD-nya lagi, anaknya udah kelas 4. Dan nggak kerasa 2 tahun dah Samsat. Begitu kajemputnya, tante saha saking lamana eta edan teh. Tapi itu salah satu yang sebenarnya harus kita dorong, dan itu bukan hanya didorong, menurut saya itu harus ada tekanan dari kita untuk mereka mengerti, karena orang-orang pusat nggak akan mengerti persoalan-persoalan di daerah, dan mereka nggak ada keuntungannya buat saya misalnya, dia bisa saja abai seperti itu. Makanya harus ada tekanannya itu dengan bukannya hanya pemerintah si kotanya itu sendiri, masyarakatnya juga dengan ada media sosial ini harusnya mengangkat tersebut naik ke atas bersama-sama. Itu menjadi sebuah secara tidak langsung ada apa ya namanya jadi masyarakat bersuara tuh akan jauh lebih didengar oleh. Nah, untuk sebenarnya kan kita udah kerjasama nih Kang. Selama ini tidak ada mungkin wali kota yang berpikiran bagaimana sih kita ini kan kita tuh Bandung ini adalah Bandung ibu kota Asia Afrika luar biasa, dan Bandung itu bukan ibu kota Jawa Barat karena nggak ada sok nyanyi gira halo Bandung ibu kota Jawa Barat, ente tuh Jawa Barat Priangan dan lagian kita udah bukan di barat. Sekarang kita udah Banten yang paling barat kan sekarang kita udah ke tengah seperti itu. Ini tidak ada pemikiran bagaimana dia menjalin komunikasi dengan kota-kota yang misalnya yang tadi itu tuh sebenarnya si Asia Afrika seperti itu. Itu kan masih ada yang namanya apa sih namanya tuh bukan semangat yang seperti apa gitu kan. Semangat sebenarnya sekarang gini aja. Apakah Asia Afrika ini dipakai untuk menyuarakan tentang masalah Palestina? Enggak. Padahal itu apa? Coba yang salah satunya adalah menginikan penjajahan kan? Tapi tidak ada itu, coba lihat. Justru ya, saya sekarang hampir nggak pernah lagi nonton yang namanya masalah Gaza. Karena memang sadisnya minta ampun. Saya terakhir mungkin hampir sebulan yang lalu saya nonton seperti itu. Yang saya tidak kuat adalah ketika seorang ayah membawa mayat anaknya yang sudah terpotong sebagian badannya, dan dia hanya menjerit, hanya dia menjerit, hanya mengatakan begini, di mana umat Rasulullah? Di mana umat Rasulullah? Itu pertanyaan yang akan menjadi tanggung jawab diri kita. Yang sampai sekarang kita masih bisa minum enak, masih makan, masih tidur enak, sementara ada saudara-saudara kita yang masih seperti itu. Seharusnya semangat itu dibawa oleh kota Bandung ini. Ini yang menjadi permasalahannya. Nah, tapi kan nggak ada pemikiran ke arah sana. Nah, untuk kerjasama dengan kota-kota seperti itu, saya berpikirannya justru jangan dulu dengan kota-kota yang lebih besar seperti itu. Karena apa? Saya sudah punya pemikirannya, kenapa nggak kita bikin dengan Sragen misalnya, kerjasama seperti itu. Jadi anak-anak yang kayak terjadilah kemarin Dharma Wisata ininya, yang jadi masalah Dharma Wisata tidak diperbolehkan karena adanya kecelakaan. Ya itu kan sebuah hal yang menurut saya tolol. Itu tolol karena apa? Bukan masalah Dharma Wisatanya, tapi bagaimana penyelenggara Dharma Wisata itu yang kadang-kadang suka mencari gini Kang, mencari keuntungan-keuntungan. Misalnya bus teh geus nyawa harga nu ngeunah bus mah geus hargana urang teh kudu udunan misalnya. Memang harganya misalnya 8 juta gitu sehari itu kita harus bayar, tapi karena cari iya anu 6 juta tapi kan reman teh. Jadi itu dulu sebenarnya bukan menyalahkan hal yang sebenarnya Dharma Wisatanya. Itu yang jadi permasalahannya itunya sebenarnya. Jangan menyalahkan hal yang besar untuk sesuatu hal yang sebenarnya teknis. Nah, kalau kita sama Sragen, kita datang anak-anak SMA dari kita berangkatlah ke Sragen misalnya. Di sana diketemuin sama orang-orang ikosis, diajarin bagaimana dia ketemu dengan apa sih yang
menarik di Sragen, diajarin seperti itu. Mereka balik lagi membawa bekal-bekal di bawah Sragen itu ternyata seperti ini. Salah satunya adalah benturan budayanya. Itu teh Jawa, di kita Sunda gitu misalnya. Itu kan ada perbedaannya. Nah setelah itu dari Sragen ke sini dibangun, diajak dua ekosis ini. Itu paling tidak si uangnya tuh nggak jauh-jauh, balik lagi ke kita sendiri seperti itu. Dan itu dibangun dengan kota-kota yang lainnya. Paling tidak yang namanya benturan-benturan budaya itu mulai terlihat bahwa anak-anak ternyata bahwa banyak saudara-saudaranya, karena dari yang namanya silaturahmi itu bisa mendatangkan rezeki itu ya dari situ salah satunya. Apalagi nanti bisa dia punya teman gitu. Satunya ketemu di kuliahan misalnya tiba-tiba nanti seperti itu akan memperkuat. Jadi saya pikir dengan di daerah-daerah kita yang sendiri yang bisa kita angkat jauh akan bisa. Jadi ada satu program yang sebenarnya kalau menurut saya untuk anak-anak, saya tuh anak-anak saya sekolah di Lab Sky itu Lab School Kebayoran. Itu tuh bagaimana semangat Korsa yang ditimbulkan oleh mereka itu luar biasa sekali. Karena mereka tuh ada dimensi anak SMP-nya, bimbingan mental siswa. Jadi dalam waktu Jumat, Sabtu, Minggu itu mereka dimasukin ke anak di Ragunan, di Cilandak, Ragunan itu KKO. Dilatih di sana anak-anak itu untuk yang fisiknya makan harus cepat, disiplin yang seperti itu. Jam 9:30 tidur. Tiba-tiba 11:30 ditembak-tembakin, mereka harus siap-siap kayak begitu itu. Ngerasa banget. Saya jemput anak saya 3 hari tidak tidur. Dia bukan tidak tidur, tidak mandi dia. Kelihatan lusuh banget seperti itu. Dia sampai anak-anak saya itu udah hampir menyerah seperti itu. Tetapi setelah dari itu 2 hari ketiga itu si anak saya tidak bisa melupakan kenangan seperti itu. Spirit Korsa dengan teman-temannya itu luar biasa. Sampai ketika mereka berfoto bersama-sama di UI kemarin diterima itu ada 80 orang, sekitar 50 orang berfoto bersama-sama, anak lulusan yang sama itu difoto jepret gitu. Kelihatan banget kekompakan yang ada di mereka. Karena satu itu dimensi, di SMA-nya baru dilatih untuk kepemimpinan. Dan ketika SMP, ketika dia kelas 1, dia wajib sekolah 1 minggu di sekolah sekitarannya dia. Setelah kelas 2 dia pindah ke luar kota atau enggak di luar kota, mau sekolah di mana misalnya. Terus ketiganya kalau dia punya duit dia bisa keluar negeri. Selama 10 hari yang seperti itu. Itu akan memberikan sebuah wawasan yang banyak untuk dia. Dengan bekal, ketika dia keluar negeri dia dibekalin, dia harus belajar table manner seperti itu, kebudayaannya seperti apa. Tetapi dia juga menceritakan tentang kebudayaannya dia nanti di sana itu. Dan dia mempertunjukkan. Nah, hal-hal yang seperti ini memang dibutuhkan untuk memperlihatkan si anak-anak nggak harus jadi pintar, tapi jadi bijaksana sebenarnya. Spirit Korsanya pun jadi kuat. Nah, contoh-contoh seperti itu juga dilakukan. Karena kepala sekolahnya jam 7, Kang. Jam 7 masuk, setengah 7 dia sudah di depan kepala sekolah itu. Hanya untuk menyapa anak-anaknya masuk. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, seperti itu. Kita yang nganterin anaknya ngelihat seperti itu, reus pan dia teh. Ih, bener aing nyekolakeun budak teh di dieu gitu tah. Karena yakin, karena kepala sekolahnya di depan, atuh nggak enak guru-guru ngejejer, atuh secara tidak langsung memberikan apa? Sebuah semangat untuk si anak-anak untuk ngerasa saya diperhatikan seperti itu. Akhirnya apa? Dia menerima yang namanya mata pelajaran itu dengan baik, karena dianya terbuka. Makanya dari 1 sampai dengan 10 sekolah yang terbaik di SMA di Indonesia ini hanya 3 yang negeri, yang 7 yang lainnya adalah swasta. Dan yang luar biasa, yang kebanyakan adalah sekolah-sekolah yang keagamaan. Yang pertama tuh Man IC Serpong, keduanya Saint Louis Surabaya, ketiganya SMA 8, keempatnya Man IC Pekalongan. Lab Sky itu yang ke-6, dia dari peringkat 26 naik ke 6 seperti itu. Dibayangkan bahwa ternyata ketika orang mengajarkan yang namanya akhlak dan adab seperti itu, si anak-anak itu dengan ketaatan seperti itu, mereka ternyata lebih siap menerima pelajarannya dengan baik. Tidak ada lagi keinginan untuk memberontak dalam dirinya. Hal itulah yang sebenarnya kenapa sekarang sekolah-sekolah itu lebih maju. Harusnya sekolah negeri lah yang lebih maju dibanding dengan, karena dia harus memegang peran tersebut. Itu yang saya punya keinginan untuk meningkatkan yang namanya pendidikan di Bandung. Salah satunya adalah seperti itu. Kalau misalnya Bandung harusnya menjadi kota pendidikan kembali. Sama seperti ketika waktu dulu kita adalah kota pendidikan kedua setelah Jogja. Kalau sekarang kata apa?
Sekarang kita ya itu kota Batagor. Oke, yang lain terakhir ya. Ya, tadi akan bilang ingin Bandung jadi kota pendidikan Salah satunya. salah satunya. Tapi sebelum ke sana, minta pendapatnya dulu tentang PPDB yang selalu membuat pusing orang tua setiap tahun. Itu tadi saya Jadi mau. sebelum ke kualitas, PPDB berapa kumaha kan gitu. Iya. Saya teh tadi menurut saya teh bukannya itu ya. Jadi yang sedikit persoalan yang dari tahun ke tahun PPDB itu menjadi sebuah persoalan yang terus menerus ada kan. Artinya kan ayo Itu atau yang diganti di aya jelema nu gebleg sebenarnya. Nu teu bisa ngatur, nu hal ieu nah jadi penyakit tiap tahun gitu. Iya. Itu kan harusnya nggak boleh seperti itu. Karena masalahnya sekarang gini. Kita tuh harus membuat bahwa kemungkinan orang untuk berbuat jahat sebenarnya. Orang Indonesia mah kan berpikirannya teh bukan orang Indonesia orang kita lah, orang Sunda teh berpikiran mencari keuntungan sendiri sebenarnya. Karena dia kan tidak percaya dengan sekolah-sekolah yang sekarang gini. Ini anak harusnya sekolah di sini karena pengen di sini tuh gantilah. Jadi luar biasanya menurut saya ini adalah ketika dia bisa raport itu bisa diganti nilainya. Itu orang tua sedang membunuh anaknya itu sebenarnya sampai kapanpun. dari fasilitasi sekolahnya. Iya, dan itu lembaga resmi. Gimana pendidikan mau baik ketika lembaga pendidikannya sendiri melakukan banyak kesalahan? Ini yang harus diperbaiki sebenarnya. Mental guru itu bukan pendidik, dia itu pengajar. Mendidik dengan mengajar kan berbeda. Kalau mendidik hanya satu mata pelajaran, dia sampai dia tahu udah. Dan mengajar lebih daripada itu. Makanya kalau guru-guru pengajar mah kalau pendidik mah dia cuma di situ aja, setelah itu dia selesai, udah. Makanya istilah-istilahnya gini Kang. Saya tuh udah mikirin dari dulu ya, ketika saya dengan teman-teman aja di project itu bikin lagu-lagu selalu yang berkenaan dengan masalah-masalah yang menjadi apa ya namanya keresahan saya sendiri gitu. Dari mulai mencontek, Kang, kita buatkan lagunya mencontek, terus antrilah di roket. Sampai di luar negeri tuh ada orang-orang yang berpikirannya, guru-guru di sana tuh berpikiran begini, saya lebih takut anak saya tidak bisa antri dibanding dengan tidak bisa matematika. Karena antri itu ada mental di sana tuh, ada mental dia, ada adab yang akan dia lakukan. Berbanding dengan karena matematika dia dalam waktu 6 bulan kalau dianya mau dia bisa bisa dipelajari, tetapi kalau misalnya adab yang seperti kayak begitu itu sulit. Makanya diperlukan hal yang bagaimana seorang guru harus memberikan bukan hanya memberikan pendidikannya saja, tetapi juga memberikan yang namanya sebagai role model, pengganti orang tuanya. Setelah cuman orang tuanya sendiri karena ngerasa di sekolah di swasta dia bayar mahal, gue udah bayar mahal gue serahkan semuanya, enggak, karena tetap aja orang tua si anak itu akan memerlukan yang namanya figur ayah sama ibunya. Makanya yang saya tekankan begini, bagi saya orang tua yang sukses adalah ketika dia melahirkan anaknya lebih baik daripada dirinya, itu sudah cukup. Dalam waktu 1 dekade kita maju. Semua punya pemikiran seperti itu. Karena memang pendidikan seperti itu. Makanya karena istri saya sekolahnya cuman D1, Kang. Cuman 1 tahun. Karena apa? Karena dia sebenarnya secara kemampuannya dia harusnya bisa sekolah sampai sarjana seperti itu. Tetapi karena dia harus kerja dengan kondisi yang tidak memungkinkan pada saat itu, dia harus cepat bekerja karena udah tidak ada orang tuanya, coba tinggal ibunya juga tidak bekerja, akhirnya dia harus bekerja seperti itu. Tapi dia kemampuan, cita-citanya dia jatuhkan kepada si anak-anaknya semua dengan mendidik yang seperti apa. Kemampuan itu yang sangat luar biasa. Kata saya, ibu adalah madrasah di keluarga, itu benar. Saya ngerasain banget, saya ngelihat istri saya. Makanya ketika jangan ngelihat anak saya yang pertama Unpad, S2-nya ITB. Anak yang kedua UI. Yang ketiga ini baru dianterin nih sama si ibunya ke UGM. Bapaknya sendiri mah Unpar di luar negeri, anak-anaknya mah sekolah negeri, tapi saya mah di luar negeri. Swasta. itu sebenarnya karena memang si ibu lah yang memegang peranan tersebut. Jadi menurut saya, kata saya,
kamu itu profesor sebenarnya. Jadi mencetak anak-anak terlebih dahulu. Jangan terlalu banyak ngurusin orang-orang seperti itu. Lihat dulu keluarga kamu, perbaiki dulu, kamu baru bisa memperbaiki orang-orang lain. Oke, Kang. Statement terakhir, closing statement terkait dengan ikhtiar Akang di pencalonan Pilwakot Bandung. Saya sih berpikirnya gini Kang ya. Saya ingin masyarakat Bandung tuh berpikir mana yang menurut kalian terbaik, tetapi dengan hatinya. Oke. Kalau perlu mah Anda sholat heula istiqoroh tarik milih saha teh ya, biar ketahuan. Saya kalau misalnya semuanya paling enggak 70% aja melakukan hal tersebut, saya bukan masalah saya mau jadi atau tidak jadi, buat saya itu tidak menjadi masalah. Tetapi Bandung itu perlu pemimpin yang memang akan membawa keberkahan. Oke. Itu aja satu menurut saya. Jadi pilih siapa tetapi dia harus yang terbaik. Oke. Demikian obrolan kita. Enggak, masih banyak saya. Oh ya. Jangan jangan begitu dong. Ini enggak enak saya. Demikian Sawal Redaksi, kita ketemu lagi di Sawal Redaksi berikutnya. Sampurasun. Sampai.